Di antara hal yang kemudian Islam itu semakin kuat adalah masuknya paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan masuknya Hamzah ini menjadi kekuatan tersendiri, jadi amunisi tersendiri. Karena apa? Nabi itu di awal-awal Islam itu luar biasa penolakannya, kemudian bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin itu diblokade, dikepung begitu. Jadi secara ekonomi itu dikepung, diblokade, tidak boleh ada barang dagangan atau sembako kalau bahasa kita itu sampai ke umat Islam. Sehingga waktu itu betul-betul kaum muslimin luar biasa dalam kesusahan. Nah, ketika para pembackup, orang-orang yang menjaga Rasulullah, orang-orang yang kemudian mensupport Rasulullah seperti Khadijah dan pamannya Rasulullah Abu Thalib itu meninggal dunia, tambah susahnya Rasulullah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur dengan diperjalankan Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa sebelum Hamzah masuk Islam. Rasulullah SAW begitu luar biasa tekanannya. Makanya kemudian setelah paman beliau Hamzah ini masuk Islam, ini luar biasa, angin segar bagi dakwahnya Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau ini ya seorang pendekar, ahli dalam pergulakan, kalau perang juga menangan, dan termasuk orang dari bani atau keturunan sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari suku Quraisy, suku terbaik, suku yang paling dihormati. Nah, masuknya Hamzah ini, kita tahu Hamzah yang awalnya juga menentang Rasulullah SAW, tapi setelah masuk Islam ini juga luar biasa. Yang nantinya kemudian Hamzah itu meninggal dunia ketika perang di Madinah, sampai dadanya itu dibelah, kemudian jantung dan hatinya itu diambil, bahkan dikunyah-kunyah oleh seorang perempuan yang begitu saking jengkelnya. Itu Hamzah. Makanya ketika kita misalnya pergi ke umrah atau haji, biasanya ziarah ke sana. Ziarah yang makamnya itu di daerah Madinah itu ada tempatnya. Itu kita biasanya ziarah ke sana. Nah, itu salah satu pamannya Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian. Artinya ya di periode-periode awal ketika beliau masih berada di Mekah. Masuk Islam pada bulan Zulhijjah, dan masuknya Hamzah ini karena membela muruah, kewibawaan daripada suku atau keturunannya. Ini awal daripada motivasi Hamzah ini masuk Islam. Karena Quraisy itu adalah suku yang termulia, suku yang paling dimuliakan, terbaik. Maka ketika ada saudara atau ada dari bagian suku Quraisy yang dihina, dicaci, atau dizolimi, orang yang lain atau saudara yang lain itu tidak terima, termasuk Hamzah. Ketika Muhammad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina oleh Abu Jahal, dihina oleh musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi sempat dilempari dengan batu. Jadi ada batu, kemudian batu ini ditimpakan ke kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk mantan budak perempuan Abdullah bin Juz'an yang tinggal di sekitar Bukit Sofa. Jadi lingkungan Masjidil Haram yang sekarang itu sebetulnya dulu itu rumah-rumah penduduk. Jadi dulu itu hanya Ka'bah, kemudian area kecil saja yang menjadi tempat untuk tawaf, dan setelahnya itu ada sumur namanya sumur Zam-Zam. Selebihnya itu kemudian rumah-rumah penduduk. Jadi kalau kita lihat di peta dan gambar Masjidil Haram zaman dulu itu, Masjidil Haram hanya kecil aja. Jadi Ka'bah ukurannya kan sekitar 9 meter. Kemudian mundur sedikit ada Hijr Ismail, kemudian ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim mundur lagi kira-kira 5 meter atau 7 meter, nggak jauh dari situ, itu ada sumur Zam-Zam. Kalau sekarang sih sudah nggak kelihatan lagi. Nanti kemudian mundur lagi sekitar ya ada 80 atau 100 meter, itu sudah Mas'ah, tempat sa'i Bukit Sofa sampai Bukit Marwah. Lingkungan situ sudah semuanya rumah-rumah penduduk. Jadi mantan budak perempuan Abdullah bin Juz'an ini tinggal di sekitar Bukit Sofa, menyaksikan kejadian di mana Abu Jahal itu melempari batu ke kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka itu sedang kumpul-kumpul di dekat Ka'bah. Maka pada waktu itu Hamzah datang dari berburu yang menenteng busur, karena memang sebagai kebiasaan orang-orang Arab itu, karena nggak punya ladang untuk bersawah, bercocok tanam, adanya cuma berburu. Jadi kebiasaan itu adalah kebiasaan untuk survive di dalam hidup sehariannya, ya cari makan, berburu atau menanam kurma dan sebagainya. Ketika Hamzah ini pulang dari berburu masih menenteng busurnya, maka mantan budak itu mengadukan perbuatan Abu Jahal kepada beliau. Beliau karena merasa bahwa ini adalah keponakanku. Muhammad bagaimanapun juga masih saudara, masih keponakan, anak daripada adikku. Makanya ketika Muhammad ini kemudian dizolimi, Muhammad itu kemudian dilempari batu oleh Abu Jahal, ini beliau secara otomatis kemudian naik pitam marah. Ini awal daripada masuk Islamnya Hamzah. Jadi dimulai dari empati, kekeluargaan, kemudian merasa bahwa memang Muhammad ini perlu dibela. Akhirnya kemudian muncul rasa suka dan akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini macam-macam motivasi orang yang masuk Islam. Jadi tadi karena ada yang kekeluargaan seperti Hamzah ini. Hamzah dikenal sebagai jagoan muda Quraisy yang paling pemberani. Sehingga ketika beliau masuk Islam menjadi amunisi dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu bergegas mencari Abu Jahal. Dia tidak peduli terhadap siapapun, dan setelah kemudian ketemu dengan Abu Jahal, maka Hamzah ini meluapkan rasa marahnya, memukul beliau yang menghinakan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya, "Hai Jahal, berani-beraninya engkau menghina anak saudaraku, padahal aku telah memeluk agamanya." Ini padahal beliau belum masuk Islam waktu itu. Tapi dengan ucapan ini menjadi hidayah. Dengan ucapan bahwa aku telah memeluk agamanya sebagai bentuk bahwa Hamzah itu telah membackup, telah membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara
pintu-pintu hidayah. Maknanya apa dari cerita dan sejarah ini? Hidayah itu bisa datang manakala kita sudah ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini penting. Rasa cinta itu bisa menghadirkan hidayah. Rasa cinta bisa menghadirkan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam. Makanya kemudian para ulama di dalam menumbuhkan mahabbah ini banyak sekali hal-hal yang dijadikan sebagai kurikulum kalau bahasa kita. Kurikulumnya misalnya dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena dulu di zaman perang salib itu kan berganti-ganti. Jadi kadang Islam menang, kadang Islam kalah. Dan lama sekali kemudian Islam itu kalah di dalam peperangan. Kalah di dalam peperangan. Kemudian ada inisiatif dari para ulama waktu itu melihat kondisi kenapa sih umat Islam kok sekarang nggak pernah menang. Kenapa Islam itu kemudian kalahan? Nah, di antara para ulama kemudian memberikan saran. Ini kelihatannya karena umat Islam itu sudah mulai meninggalkan Rasulullah, meninggalkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Diadakan sayembara bagaimana supaya umat itu kembali mencintai Rasulullah. Nah, sayembara itu diantaranya adalah sayembara untuk membuat satu syair tentang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kemudian muncul beberapa kitab-kitab seperti Al-Barzanji. Kita tahu kitab Al-Barzanji, kitab yang menjelaskan tentang sejarahnya Rasulullah tapi dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair sehingga disyairkan, dilagukan. Itu Al-Barzanji. Ada Burda, ada macam-macam kitab yang kemudian dikarang oleh para ulama dalam rangka menjelaskan sifat-sifat Rasulullah tapi dengan cara yang enak, dengan cara yang mudah, dengan cara yang bisa dinikmati. Nah, dengan syair-syair itu kemudian banyak sekali orang itu senang. Akhirnya apa? Hirah kecintaan kepada Rasulullah tumbuh lagi. Semangat cinta Rasulullah kemudian di mana-mana itu bertebaran. Setelah itu kemudian Islam jadi kuat lagi. Heroik membela Islam itu luar biasa. Akhirnya kemudian Islam menang lagi di dalam pertempuran menghadapi orang-orang kafir. Ini diantara cerita sejarah dan fakta sejarah. Jadi diantara hal yang bisa menjadikan kita menang itu dan juga hal yang bisa menjadikan datangnya hidayah adalah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah. Makanya kita itu jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Solawat kita banyak sekali modelnya. Kita bisa dendangkan, kita bisa syairkan dalam setiap apapun. Kita sambil misalnya ibu-ibu masak, sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kan menanamkan mahabbah, menanamkan rasa rindu. Kalau Hamzah itu tertanam cintanya karena melihat keponakannya itu terzolimi, dihinakan, bahkan kemudian
kepalanya itu sampai terluka berdarah oleh Abu Jahal, muncul mahabbahnya, rasa cintanya. Nah, kita bisa muncul rasa cintanya dengan model yang lain. Karena Nabi sudah intaqala ila rafi'il a'la, wafat beliau, kita sudah bisa menyaksikan beliau lagi, maka kerinduan kita melalui syair dan sholawat itu menjadi pemupuk tumbuhnya rasa mahabbah. Jadi sholawat-sholawat itu kita biasakan. Jadi telinga kita biasakan mendengar sholawat, lisan kita biasakan mendengar sholawat, di mobil kita setel sholawat. Jadi kemanapun itu adanya sholawat Quran, sholawat Quran. Dan kita ngikuti jadi enak. Misalnya sholawat-sholawat yang kekinian, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina miyawmina hadha ila yaumil akhirah. Hafal? Belum hafal? Nah, baru dengar di TikTok kan banyak. Salawat Busyra namanya. Panjenengan bisa dilihat. Salawat Busyra. Itu isinya tentang doa kita, mohon wasilah dari baginda Rasulullah SAW, guru-guru kita, murid-murid kita, anak-anak kita mendapatkan dari syafaat Rasulullah. Jadi Busyra itu artinya kabar gembira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Muhammad adalah orang yang sahibil busyra, punya kabar gembira. Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha, yang memberikan basyirah, yang memberikan kabar gembira. Wa ahlana wa auladana, kepada ahli kita, ke anak-anak kita, keturunan kita. Kemudian kepada guru-guru kita, kepada semua saja. Ini kabar gembira kepada siapapun. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi disifati sebagai sahibil busyra. Kalau kita tahu dan maknanya ini kan akhirnya apa? Kita muncul rasa kangen kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Rasulullah, karena Nabi itu sahibil busyra, pemilik kabar gembira, pemilik kegembiraan. Makanya setiap kali kita mengucapkan asma Rasulullah, rasanya hati semakin senang, gembira. Apalagi disenandungkan. Ini direngeng-rengeng kita sambil nyetir, sambil masak, enak rasanya. Sambil bersolawat. Apalagi Nabi SAW mengatakan, siapapun yang bersolawat kepadaku, itu Allah memberikan rahmat dan salam 10 kali lipatnya. Ini kan luar biasa. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersolawat kepadaku, itu maka aku akan menjawab meskipun berada di alam barzah. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kisah Hamzah ini yang tadi disampaikan bahwa Hamzah awal mula masuk Islam itu karena ada mahabbah, cintanya kepada baginda Rasulullah. Maka siapapun termasuk kita adalah wajib hukumnya untuk mencintai Rasulullah. Makanya untungnya kita itu dikasih syariat yang memaksa kita untuk bersolawat. Syariat sholat itu kan diantara rukunnya sholat adalah solawat kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipaksa kita bersolawat. Andai kata mungkin kita nggak diwajibkan di dalam sholat membaca sholawat, mungkin sholawatnya kita jarang-jarang. Tapi berkat tadi dipaksa di dalam sholat, kemudian akhirnya terbiasa, dan apapun aktivitas kita isi dengan sholawat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena tadi marah terhadap Abu Jahal, dia pun menghantamkan Abu Jahal dengan busurnya hingga terluka parah. Nah, melihat kejadian itu, orang-orang Bani Makhzum, yaitu keluarga dari Abu Jahal, langsung berdiri. Dia tidak terima karena di antara anggota sukunya, yaitu Abu Jahal itu, dizolimi atau disakiti oleh Hamzah. Padahal Hamzah itu hanya membalas apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walhasil Islam kemudian menjadi kuat kembali setelah sepeninggalan paman beliau Abu Thalib tidak ada. Ini ada gantinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang membackup. Rasulullah ada yang membantu, bahkan sekarang sudah masuk Islam secara terang-terangan. Ini Nabi kemudian sudah mulai ada keberanian untuk dakwah secara terang-terangan. Apalagi setelah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Ini untuk yang Umar bin Khattab, monggo gantian dibaca.